Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rahman Nur Umar dengan stambu 093 2023 0039 dari kelas C2. Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali dunia keteknikan. Kita akan menggali tentang cabang-cabang keteknikan, peran keteknikan, dan bagaimana karir keteknikan di masa depan. Lanjut, pada materi ini kita akan melakukan pengenalan singkat tentang berbagai aspek teknik. Definisi keteknikan merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan matematika untuk merancang, membuat, dan memelihara struktur, mesin, perangkat, atau sistem. Adapun penjelasan lainnya yaitu adalah suatu bidang keilmuan yang mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan solusi atas permasalahan umat manusia dalam lingkup kajian keteknikan. Adapun cabang-cabang keteknikan seperti mekanikal atau teknik mesin adalah jurusan perguruan tinggi yang di dalamnya mempelajari mengenai sistem mesin mulai dari desain, manufaktur, operasional, hingga maintenance. Seperti yang kita ketahui, mesin telah menjadi hal terpenting di berbagai sektor, tidak hanya pabrik, tetapi juga dari model transportasi canggih, juga mempunyai mekanisme pemesinan tersendiri yang rumit dan kompleks. Yang kedua, elektrikal atau teknik elektro merupakan bidang ilmu yang mempelajari listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan seputar konsep, perancangan, pengembangan, serta produksi perangkat listrik dan elektronik. Dan kita akan banyak disajikan mengenai metode pembangkit dengan sumber energi baru, metode penyimpanan energi, dan metode kontrol penghemat energi. Selanjutnya, sipil atau teknik sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari perencanaan atau perancangan, manufaktur, manajemen atau pengelolaan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan. Selanjutnya, mining atau teknik pertambangan merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses penambangan mineral yang berharga dan batu bara. Fokus dari jurusan teknik pertambangan adalah kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemrosesan. Jadi, kita akan belajar banyak soal sifat-sifat mineral yang akan ditambang, apa kegunaannya, bagaimana cara menambangnya, sampai bagaimana proses pengolahannya agar dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Dan kita juga harus memperhitungkan untung dan rugi dari proses penambangan itu. Dan masih banyak yang lain cabang-cabang dari keteknikan seperti teknik industri, teknik komputer, teknik lingkungan, dan teknik arsitek. Adapun peran teknik dalam kehidupan, yang pertama dalam bidang transportasi, yaitu membangun sistem transportasi bus dan kereta api secara terintegrasi atau terhubung. Yang kedua, menerapkan sistem pajak dan harga jual beli kendaraan yang mahal. Adapun dalam bidang kesehatan, teknik yang paling berperan di sini adalah teknik industri, yaitu praktik mengkoordinasikan semua proses dan logistik yang terkait dengan pemberian perawatan kepada pasien. Mereka bertanggung jawab untuk mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas sistem layanan kesehatan, menghilangkan pemborosan, dan menghemat uang dengan menyesuaikan dan mengatur operasi layanan kesehatan. Teknik industri adalah alat penting untuk memastikan bahwa semua sistem layanan kesehatan aman dan dapat diakses
dan terorganisir. Teknik industri penting dalam perawatan kesehatan karena dengan ini memastikan bahwa sistem perawatan kesehatan mengalami perbaikan dan evaluasi terus-menerus untuk menggabungkan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pasien. Selanjutnya, peran dalam bidang komunikasi. Peran teknologi mempunyai kaitan yang erat dalam bidang informasi dan komunikasi. Dalam teknologi informasi, yang banyak digunakan adalah komputer. Melalui sarana-sarana yang ada dalam internet, kita dapat memperoleh informasi dengan mudah, praktis, dan cepat, sehingga tidak membuang waktu. Peranan teknologi informasi dalam bidang komunikasi tentu sangat besar, karena dalam adanya informasi yang mendukung, akan terciptalah komunikasi yang efektif, dan dengan adanya kemajuan dari kedua bidang tersebut, maka akan majulah suatu pembangunan. Selanjutnya, energi. Dalam hal ini, teknik mesin berada di garis depan transisi global menuju teknologi energi terbarukan, memainkan peran penting dalam memanfaatkan tenaga angin, matahari, air, panas bumi, dan sumber daya terbarukan lainnya. Melalui desain inovatif, teknik optimasi, dan kemajuan dalam ilmu material, insinyur mesin mendorong efisiensi, keandalan, dan efektivitas biaya sistem energi terbarukan. Dengan keahlian yang mereka miliki, mereka berperan penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan, di mana energi terbarukan memainkan peran penting dalam menggerakkan dunia sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan memitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, tantangan dalam keteknikan. Tantangan dalam keteknikan yaitu yang berkelanjutan. Yang pertama, dalam hal biaya, teknologi berkelanjutan biasanya memerlukan investasi awal yang besar, dan biaya implementasinya juga dapat lebih tinggi daripada teknologi konvensional. Ini dapat menjadi hambatan bagi banyak organisasi atau individu yang ingin mengadopsi teknologi berkelanjutan. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Penerapan teknologi berkelanjutan memerlukan akses terhadap sumber daya yang bersih dan terbarukan, seperti energi matahari dan angin. Namun, ketersediaan sumber daya ini mungkin tidak selalu dapat dijamin, terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh infrastruktur energi yang memadai. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur yang ada. Teknologi berkelanjutan seperti kendaraan listrik memerlukan infrastruktur yang berbeda dengan kendaraan bertenaga bahan bakar fosil. Namun, infrastruktur ini mungkin belum tersedia di seluruh dunia, yang membuat pengembangan dan penerapan teknologi berkelanjutan menjadi sulit. 4. Perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi dapat menghambat investasi dalam teknologi berkelanjutan, terutama bagi sebuah organisasi atau individu yang memerlukan kepastian investasi jangka panjang untuk melihat pengembalian investasi. Yang kelima, kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang manfaat teknologi berkelanjutan dengan cara mengimplementasikannya dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama di negara-negara berkembang atau di masyarakat yang kurang teredukasi tentang isu-isu lingkungan. Yang terakhir, inovasi dan pengembangan teknologi. Pengembangan dan inovasi teknologi berkelanjutan juga merupakan tantangan terutama dalam mengatasi masalah yang masih belum terpecahkan, seperti efisiensi energi dan pengolahan limbah. Ini memerlukan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut untuk menghasilkan teknologi berkelanjutan yang lebih efektif dan efisien. Itulah tadi tantangan dalam keteknikan dalam hal keberlanjutan, yaitu 6 poin. Biaya, ketersediaan sumber daya, ketergantungan pada infrastruktur yang ada, perubahan kebijakan, kesadaran dan pendidikan, inovasi dan pengembangan teknologi.
Selanjutnya ada perubahan iklim. Seperti kita ketahui, kita tidak dapat memprediksi iklim yang akan terjadi di masa depan, seperti banjir, kekeringan panjang, tanah longsor, kebakaran hutan, yang berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim di dunia. Hal-hal tersebut merupakan sebuah tantangan dalam keteknikan. Selanjutnya, eksplorasi Antartika. Keberadaan lapisan es yang begitu besar mempengaruhi pertukaran material seperti panas dan uap air, serta berperan penting dalam perubahan iklim global. Urutan sedimen lapisan es mengandung banyak informasi lingkungan paleo, dan perubahan ketebalan lapisan es seringkali berkaitan erat dengan keseimbangan massa dan perubahan permukaan laut. Karir dalam keteknikan. Yang pertama, dalam perguruan tinggi. Apabila Anda merupakan seorang sarjana teknik, Anda dapat bekerja di perguruan tinggi seperti menjadi dosen, menjadi guru, dan lain-lain. Adapun dalam bidang industri, dalam hal keteknikan dapat menjadi seorang junior engineering, senior engineer, supervisor, kepala teknik tambang, maupun direktur dalam sebuah perusahaan industri seperti industri pertambangan, industri makanan, dan lain-lain. Adapun proyek-proyek keteknikan. Yang pertama, pembangunan jalanan, kedua, satelit, ketiga, robot canggih, dan lain-lain. Kesimpulan, mari bersama-sama menciptakan masa depan dengan teknik, karena teknik sangat berperan penting di dunia. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.